memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teknopi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teknopi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, pada hari ini kami berada di sini. Apa yang disampaikan mungkin dari LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Begitu. Tapi memang ada ancaman atau seperti apa sampai ujung dari LPSK? Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Laporan itu sendiri siapa aja yang sudah diperiksa dan dalam waktu dekat siapa yang akan diperiksa? Selasa ini sudah ada yang diperiksa. Nanti teman-teman bisa lihat di Polda ya. Selasa ini sudah berjalan langsung. Meski Iya, pelapor dulu. Karena memang undang-undang TPSK ini memiliki kekhususan ya. Jadi dia cukup korban dan satu alat bukti saja, berbeda dengan undang-undang lain yang diatur dalam KUHP. Mas Giri, tapi selama ini memang ada ancaman kah atau ada apa dari Teknopi? Ya, kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya, gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa ya mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita submit ke dalam. Contoh spesifiknya apa? Dari WhatsApp, telepon atau apa? Oh enggak sih, enggak. Yang memang disiarkan secara ini aja di medsosnya beliau itu. Ya. Dari pihak AL berarti. Iya. Tapi dari LPSK sendiri ngasih solusinya seperti apa? Solusi dari Solusinya LPSK. yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya, karena memang sudah sebagai korban jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun, tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda maka kita ikutin saja prosesnya. Mbak, ancaman seperti apa sih Mbak yang Teknopi terima Mbak? Gimana? Ini nanti kita, kalau itu kan nanti hasil dari LPSK-nya ya gitu. Kita hanya memasukkan asumsi dari sisi kita aja. Apakah diterima atau tidak sama LPSK nanti kan kita sama-sama tahu. Gimana mungkin dari pihak Teknopi menanggapi Bang Densu mundur lagi, nggak mau bahas-bahas lagi kecuali perdamaian yang dia bahas. Iya, kalau dari sisi teteh juga sama ya dengan Bang Densu pasti sefrekuensi lah. Tapi ada mungkin dari teteh kecewa atau seperti apa atau kaget Enggak. Ya, kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu. Jadi nggak ada urusannya sama itu. Itu sesuai dengan yang udah berlaku aja. Iya, jadi teman-teman tolong dibedakan sekali lagi kami mohon. Permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teknopi dengan AL ya, yang kemudian menghina Teknopi secara lantang di media sosial. Menanggapi kemarin Satu Anjala Alvin mengatakan dia tidak takut kalau misalnya terhadap laporan Teknopi terkait penghinaan itu. Iya kan, Dia merasa kalau dia laporan merasa jangan bisa- takut, ya hadapin aja, jalanin gitu. Dia berpendapat kalau ini tidak akan diproses secara panjang kalau tentang laporan Teknopi terhadap Ya kan dia boleh berkeyakinan itu, kita pun juga boleh berkeyakinan sebaliknya. Nanti kita lihat aja keyakinan siapa yang terwujud kan. Tapi soal pelaporan kemarin Alvin dia melaporkan kembali itu katanya yang kalau tidak salah menantang 1 triliun. Justru itu sampai hari ini ya kami mencari dasar apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk membuat laporan itu. Karena itu nanti akan memperpanjang delik ketika laporan itu sudah diterima tapi alat buktinya tidak ada. Maka akan muncul namanya pelaporan palsu ya. Itu yang kemudian kami tunggu sampai hari ini. Jika teman-teman ada informasi tentang alat bukti apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk laporan itu, maka kami menunggu itu. Untuk memperkuat ya soal kalimat itu kan antara pernyataan dan pertanyaan, dia dalihnya kan itu pertanyaan. Apakah juga akan melibatkan ahli bahasa untuk mempertegas bahwa
ada pertanyaan yang tertulis, ada pertanyaan yang mengerti, pertanyaan yang bedanya seperti itu, ada yang menjelaskan ahli yang dihadirkan sebagai saksi. Iya, tentu kalau di dalam hukum pidana tentu kami akan menghadirkan ahli ya, baik itu ahli bahasa, ahli hukum acara pidana maupun ahli yang lainnya. Pasti itu akan ada di fasenya. Densus juga mengkritik mungkin soal video parodi sama Tendolo sampai akhirnya dilaporkan sama Alvin, itu seperti apa sih? Yang ditanya kritik Bang Densu atau dilaporkan mungkin menyayangkan dari Densunya sendiri terkait karena video yang sama Yolo itu. Ya kalau terkait video itu kan secara individu kayaknya di VT sudah diklarifikasi ya, bahwa maksud dan tujuannya bukan dari individu, itu merupakan satu serangkaian live event gitu kan, dan secara individu pun sudah dimohonkan untuk di take down dan sudah di take down. Yang kemudian selanjutnya tentang LP itu kan ya kita sama-sama aja, dia yang menuduh, dia yang membuktikan, ada nggak dia bisa membuktikan di situ ada inisial atau nama yang disebut dalam parodi. Kita hanya klarifikasi aja. Jadi poinnya di sini melaporkan Novi sendiri bukan saksi ya. Ini Novi yang melaporkan bukan saksi. Novi sebagai korban di sini, Ya, sebagai kenapa? korban karena laporan Novi pada minggu ini sudah berjalan untuk terlapor saudara AL dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal. Tapi kalau menurut LPSK namanya kekerasan seksual non fisik. Kerugian apa sih yang dialami Novi karena kekerasan secara verbal? Banyak itu, banyak. Jadi mungkin nanti kita juga bukan nanti sih, udah kita bikin ya itu bahwa dalam aktivitasnya ada penurunan gitu kan. Dan secara data pun bisa kita buktikan ada di berupa algoritma penurunan. Nah itu banyak hal, penurunan aktivitas gitu kan ya. Jadi memang banyak hal yang menurun dan itu bisa dikapitalisasi atau bisa disebutkan dengan kemudian. Kalau mental nanti tanyakan aja langsung ya, tapi karena ini udah masuk LPSK jadi katanya belum bisa banyak komunikasi. Iya, itu tadi kerugian secara material ya. Kerugian secara material memang sejak kasus ini bergulir maka ritme pendapatan Teknopi jauh sangat menurun. Nah, itu nanti kami akan buktikan di kepolisian ya. Selain itu juga penting bagi kami menuntaskan kasus ini agar ini tidak menjadi bola liar. Ketika ini tidak dituntaskan di ranah hukum, maka kemudian pernyataan yang menggiring oleh AL akan menjadi sebuah kebenaran. Yang ini kemudian akan menjadi virus-virus bagi kita semua bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan gitu. Itu yang kemudian saat ini sedang kami perjuangkan. Tapi kan kasus terus berjalan ya. AL akan berobat ke luar negeri, itu gimana nih, mungkin apakah dugaan menghindar setelah saling lapor atau seperti apa? Kalau proses hukum sih pasti akan tetap berjalan ya. Saudara AL itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhir ya. Karena memang yang pertama adalah pelapor, saksi-saksi, saksi ahli, baru kemudian terlapor. Mbak, laporan AL di Polda katanya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik sama Teknopi mengatakan bahwa AL mati aja. Usianya tak lama lagi. Nah itu yang kami sampai hari ini nggak ketemu nih teman-teman itu di mana gitu ya, kata-kata itu adanya di mana. Kami bersama tim dan juga Teknopi membuka sosmednya Teknopi kembali, itu sama sekali tidak kami temukan. Gitu. Dari donatur kan pihak donatur kalau nggak salah ada langkah-langkah mungkin terkait uang donasi. Dari pihak Teknopi ada komunikasi nggak sih mungkin terkait? Oh, kalau dari donatur kita yayasan tuh udah terima somasi lagi ya dari perwakilan kuasa hukum donatur. Nanti isi somasinya ditanyakan sama Pak siapa kuasanya, Pak Risman ya atau Pak Pablo. Itu ada sih ada somasi, kita ada komunikasi berupa somasi juga terkait dengan Mungkin tadi update ke medsos, mungkin kapan akan ada panggilan bukan lagi? Sampai hari ini, sampai detik ini sih kami belum ya. Tapi infonya sih dalam minggu-minggu ini akan ada update. Berarti sebelum tahun baru atau sebelum? Semoga doakin biar ini tuntas ya, kasusnya Agus dengan yayasan segera tuntas. Oke. Mbak, alasannya Teknopi mengembalikan dana donatur Agus apa sih Mbak, kalau boleh tahu? Yang pertama karena adanya amanah dari para donatur. Itu yang pertama. Karena Teknopi sekarang berada di fase
jika kemudian itu dipindahkan ya, baik itu ke Agus ataupun ke pihak manapun yang mengaku itu, maka Teknopi ketumpukan masalah begitu. Itu yang kemudian Teknopi membiarkan itu berada di tetap di yayasan. Pak, terkait uang donasi tersebut yang masih di yayasan, kabarnya itu karena ini sudah perkaranya berjalan, apakah nantinya tunggu keputusan dari persidangan atau seperti apa? Iya, memang ada dua kemungkinan yang kemudian bisa dilaksanakan terhadap dana donasi itu. Yang pertama putusan pengadilan, yang kedua yang saat ini sedang kami tempuh adalah menunggu hasil dari keputusan Kemensos. Oke.